Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Filologi dengan dosen pengampu Ibu Vika Handayani. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Baik, saya sendiri Lulu Mumtazah, NIM 2008301103 sebagai moderator. Selanjutnya, ada pemateri yaitu Erin Riani Nasya Atul Aisy, Mimin Maisaro, dan Muhammad Hilfi Sihab. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sejarah perkembangan filologi di negara Yunani. Materi kali ini dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama, sejarah filologi, perkembangan filologi, aksara dan bahasa Yunani. Pada perkembangan filologi dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode kejayaan, periode kemunduran, dan periode Renaissance. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mimin Maisaroh. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Maisaroh, NIM 2008301109. Di sini saya akan menjelaskan tentang filologi yang sudah dikenal sejak beberapa abad yang lalu, terutama dalam pengkajian tentang teks klasik maupun pernaskahan. Filologi sama artinya dengan membicarakan bahasa, budaya, sejarah, antropologi, sosial, dan hukum karena eratnya kaitannya dengan kehidupan manusia. Ilmu ini mulai berkembang sejak abad ke-3 sebelum Masehi di Yunani kuno. Pada masa itu di Iskandaria Yunani terdapat kegiatan pengkajian terhadap naskah-naskah klasik. Istilah ini pertama kali digunakan merujuk pada sekelompok ahli yang memusatkan studinya pada teks-teks klasik dalam bahasa Yunani. Para ahli-ahli ini berhasil membacakan sebuah naskah Yunani lama pada abad ke-8 yang umumnya ditulis pada gulungan papirus dengan tulisan Funisia yang kemudian dikenal dengan huruf Yunani. Studi filologi pada masa permulaan ini lebih diarahkan pada usaha penyelamatan teks-teks Yunani klasik dari kepunahan. Kegiatan penyalinan teks di Yunani pada saat itu dimanfaatkan untuk kepentingan berdagang, sehingga naskah-naskah yang beredar pada masyarakat atau yang tersimpan di perpustakaan merupakan naskah-naskah yang korup atau salah. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, para pustakawan Yunani berusaha mengembalikan teks-teks yang beredar sesuai dengan aslinya. Beberapa usaha yang dilakukan oleh filologi Yunani lama adalah: pertama, buku-buku yang ditulis dalam abjad kuno ditulis ulang ke dalam abjad Yunani. Kedua, penyempurnaan tanda baca aksentuasi yang bersumber dari Aristophanes. Setelah itu, teks tersebut disalin kembali dengan tulisan yang mudah dibaca, clean, bersih dari kesalahan. Bahkan untuk penyempurnaan teks kadang-kadang dilengkapi dengan komentar dan tafsiran ataupun penjelasan-penjelasan. Kegiatan filologi Iskandaria semakin ramai serta banyak diminati sampai jatuhnya wilayah Iskandaria ke tangan bangsa Romawi ke-1 sebelum Masehi. Sesudah Iskandaria jatuh, kegiatan filologi berpindah ke Eropa Selatan yang berpusat di Roma dan melanjutkan tradisi filologi Yunani serta meneruskan kegiatan mazhab Iskandaria.
Oke, terima kasih Mimin. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan materi berikutnya, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Erin Riani dari kelas SPI 4C, NIM saya 2008301100. Saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan filologi sampai periode kejayaan. Perkembangan filologi setelah terjadinya perpindahan kekuasaan oleh bangsa Romawi di Eropa Selatan pada abad ke-1 sebelum Masehi, perkembangan tradisi Yunani berupa pembuatan resensi terhadap naskah-naskah tertentu, dan perkembangan ini berkelanjutan hingga pecahnya kerajaan Romawi pada abad ke-4 Masehi. Pada abad ke-4 Masehi ini menjadi kerajaan Romawi Barat dan Romawi Timur. Peristiwa ini mempengaruhi perkembangan filologi selanjutnya. Dalam perkembangan selanjutnya, filologi mengalami 3 periode atau zaman, yaitu periode kejayaan, periode kemunduran, dan periode Renaissance. Periode kejayaan pada masa kejayaan filologi bermula di Yunani. Kemudian dilanjutkan ke Eropa Selatan karena Iskandaria jatuh ke tangan bangsa Romawi. Otomatis kegiatan filologi Yunani atau meneruskan mazhab Iskandaria. Di kota Iskandaria yang terletak di tepi Laut Tengah sebelum utara Kairo, terdapat sebuah perpustakaan yang menyimpan sekitar 700.000 naskah tulis tangan. Namun, perpustakaan itu terbakar pada abad ke-1 sebelum Masehi. Perpustakaan ini adalah bukti kejayaan kegiatan filologi pada masa lalu. Selain kota Iskandaria, ada kota Pergamon juga banyak menyimpan naskah tulis tangan. Kedua kota ini menjadi pusat studi naskah. Naskah yang menjadi pusat telaahnya adalah naskah tulisan Homorois yang tertulis dalam bahasa Yunani kuno. Zaman kejayaan filologi Alexandria atau disebut mazhab Iskandaria berlangsung pada abad ketiga dan abad kedua sebelum Masehi pada awal zaman tersebut. Perpustakaan dan museum tempat penyimpanan naskah tidak tertandingi seperti perpustakaan pribadi maupun perpustakaan pemerintah. Bermunculan dan akademi juga berlomba-lomba mendirikan perpustakaan. Para cendekiawan yang bekerja di Iskandaria menamakan dirinya kaum mazhab Iskandaria, di antaranya Eratosthenes, seorang ahli bahasa yang hidup sekitar 192 sampai 273 sebelum Masehi. Selain itu ada Aristarchus yang hidup sekitar 145 sampai 217 sebelum Masehi. Kemudian muncul Krates dan Malus, di mana keduanya sangat berjaya pada zamannya, bahkan mencoba menentang tokoh-tokoh sebelumnya. Namun tidak lama muncul pula nama Dionysius Rex, yang berhasil mengakhiri pertentangan yang terjadi. Kondisi filologi yang sempat berjaya di negara asalnya sehingga banyak menghasilkan ilmu-ilmu baru dan merupakan lahan bagi ilmuwan sampai sekarang ini. Masa kejayaan filologi di Romawi Timur dapat dirasakan karena di wilayah ini para filolog tetap meneruskan kegiatan seperti masa sebelumnya. Mereka konsisten dengan ilmu yang sudah ada sebelumnya serta tetap berpegang teguh pada mazhab Iskandaria. Di Romawi Timur muncul pusat-pusat studi teks Yunani, misalnya Antioch, Athena, Iskandaria, Beirut, Konstantinopel, dan Gaza, yang masing-masing merupakan pusat studi dalam bidang-bidang tertentu. Iskandaria menjadi tempat studi filsafat Aristoteles, Beirut di bidang hukum. Pusat bidang studi ini berkembang menjadi perguruan tinggi, yaitu lembaga yang menghasilkan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan administrasi. Kemudian dalam periode ini muncul kebiasaan tafsir terhadap isi naskah pada tepi halaman. Setelah mengalami masa kejayaan di Yunani dan Romawi Timur, kegiatan filologi berangsur-angsur berkurang karena para filolog tidak lagi memakai mazhab Iskandaria dan mereka mengalihkan perhatiannya pada yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Erin.
Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nasyatul Aisy dari kelas SKI 4C NIM 200830117. Di sini saya akan membahas pada poin periode kemunduran. Zaman kerajaan Iskandaria berakhir yang diawali adanya tindakan penguasa Ptolemus Euergetes II yang menginstruksi untuk menyiksa tokoh-tokoh sastra Yunani pada tahun 145 sampai 144 sebelum Masehi, sehingga banyak ilmuwan yang bergerak di bidang filologi tidak dapat kesempatan meneruskan kegiatan mereka. Banyak faktor yang menyebabkan mundurnya kegiatan filologi, yakni setelah terjadinya peralihan kekuasaan, ditambah lagi sikap penguasa yang mengalihkan perhatian serta tidak memberikan kesempatan kepada pengkajian filologi. Kemudian faktor lainnya yaitu generasi berikutnya mulai meninggalkan kajian terhadap teks-teks Yunani lama yang merupakan sumber maupun acuan studi filologi. Selanjutnya, pada periode Renaissance. Renaissance merupakan zaman peralihan dari zaman pertengahan ke zaman baru. Renaissance berasal dari kata renatur dari bahasa Yunani, yang artinya lahir kembali. Pada dasarnya, Renaissance ini telah lahir sejak abad ke-16 dengan munculnya paham humanisme. Sebelumnya, humanisme sendiri yaitu aliran yang mempelajari sastra klasik untuk menggali isi kandungan yang meliputi keagamaan, filsafat, ilmu hukum, sejarah, tata bahasa, kesusastraan, dan kesenian. Kemudian humanisme berkembang menjadi suatu sistem pemikiran yang membahas manusia secara umum, bukan dalam hubungan dengan individu, Tuhan, dan alam. Dengan tumbuhnya banyak perguruan tinggi pada zaman pertengahan mempengaruhi perkembangan filologi. Kegiatan filologi semakin ramai karena lembaga-lembaga itu memerlukan suntikan teks lama untuk bahan pelajaran, sehingga kedudukan bahasa Yunani, Romawi, dan Latin menjadi sangat penting. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kegiatan filologi sejak akhir Renaissance sudah mulai diarahkan pada kajian teks-teks non-klasik. Pada abad ke-19, ilmu linguistik memisahkan diri dari filologi, sehingga pada abad ke-20 pengertian filologi di kawasan Anglo-Sakson berubah menjadi ilmu linguistik. Sedangkan di Eropa daratan masih digunakan untuk telaah teks klasik arti dan aslinya. Dengan adanya gerakan humanisme pada zaman Renaissance membuka kembali cara berpikir bangsa Eropa yang lebih maju. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilbi Syihab, NIM 20083010105. Akan menjelaskan tentang bahasa dan aksara negara Yunani, yang mana bahasa mempunyai definisi yang ada pada bahasa Yunani adalah bahasa yang kedua yang tertua setelah bahasa Sanskerta India, yang sudah berkembang dan digunakan beberapa dialek pada ratusan tahun sebelum kekristenan. Bahasa Koine Yunani adalah bahasa yang dipakai pada masa pasca klasik. Nama lain dari bahasa ini adalah bahasa Yunani Iskandaria, Yunani Helenistik, Yunani Umum, dan Yunani Perjanjian Baru. Yang kedua yaitu aksara Yunani. Aksara Yunani, kata alfabet terbentuk dari dua huruf. Pertama Yunani yaitu alfa dan beta. Kedua alfabet atau abjad Yunani yang terdiri dari 24 aksara. Terdiri dari 17 konsonan dan 7 vokal. Adapun alfabet abjad Yunani seperti gambar di samping. Contohnya kemudian contoh atau beberapa aksara yang ada di Yunani atau aksara turunan Yunani yaitu aksara Gotik, kemudian aksara Glotik, aksara Kir, kemudian ada aksara Koptik dan aksara Armenia. Daftar pustaka. Yang pertama, Wardah Eka Syarifah, Sejarah Perkembangan Filologi. Yang kedua, Dr. Sipora Blandina Warela, MPdK, Bahasa Yunani. Yang ketiga,
https://id Wikipedia orang alfabet Yunani. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.